Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa qudwatina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, anak-anak dan seluruh jamaah Masjid Nurul Islam yang saya muliakan dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan Ramadan kali ini, dan ini salah satunya adalah wasilah dari doa-doa terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu seorang tabi'in yang bernama Yahya bin Katsir, beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadan wa taslimuhu minni mutaqabbala. Allahumma salimni ila Ramadan, ya Allah, sampaikan aku kepada bulan Ramadan dan sampaikan Ramadan kepadaku, wa taslimuhu minni mutaqabbalan, dan terimalah amal-amalku pada bulan tersebut. Poin pertama dan kedua sudah terkabul, kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan amal-amal, ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Kalau salat kita, sedekah kita, zakat kita, infak kita ini diberikan ganjaran mulai dari 10 kali lipat hingga 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau puasa kira-kira berapa Pak ganjarannya, Pak? Enggak terbatas kalau puasa. Ya. Puasa enggak terbatas. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan as-saumu li wa ana ajzi bih, kata Allah. Saum itu, puasa itu untukku dan aku yang memberikan ganjarannya, kata Allah. Jadi puasa kita ini kan diberikan ganjaran yang tidak terbalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya maksimalkan kualitas puasa kita sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang begitu banyak kepada kita. Pada kesempatan malam hari ini, tema yang diberikan kepada saya yakni keutamaan salat di awal waktu. Keutamaan salat di awal waktu. Jadi kalau berbicara tentang salat di awal waktu, tentu saja ini berhubungan erat dengan salat berjamaah di masjid. Karena apa? Karena dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, beliau memberikan satu poin pada hadis salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi khamsin wa ishrina darajah. Salat berjamaah itu, kata Rasulullah, lebih afdal, lebih utama daripada salat sendirian, 25 derajat. Dalam riwayat lain disebutkan bisab'in wa ishrina darajah, lebih utama 27 derajat. Nah, yang dimaksud oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani
angka-angka ini 25 sampai 27 derajat itu adalah salah satunya, yakni kita menempatkan diri kita di awal waktu sholat berjamaah. Jadi kalau kita, dengan kata lain, kalau kita ingin mendapatkan pahala sebesar 25 sampai 20 derajat yang dimaksudkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, maka kita bersegera untuk bisa hadir di masjid untuk bisa sholat di awal waktu. Dalam sebuah hadis pun disebutkan, seseorang yang duduk menunggu sholat, sedang ia tidak dalam keadaan berhadas, artinya belum batal wudunya, maka malaikat berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, kasihilah dia. Nah, hadis ini saja menunjukkan bagaimana utamanya ketika kita menunggu waktu sholat. Gitu. Saya suka memperhatikan kadang-kadang Pak, ketika sholat Jumat atau ada kesempatan ya, bisa berziarah ke masjid lain, itu kalau di Depok Jaya ada beberapa jamaah di sini di Nurul Iman. Ini bukan orang RW 2, RW 3 ya. RW 2. Maaf, bukan orang RW 2. Tapi ada orang RW 3 ya. Ada orang RW 1 gitu. Salatnya pergi ke sini, atau mungkin bisa jadi dia posisinya tinggalnya di RW 2. Tapi ada masjid yang lebih dekat darinya, tapi dia malah milih salat di sini gitu. Ya. Nah, itu artinya bahwa memang setiap langkah kita pergi ke masjid ini mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Bayangkan kalau misalkan ada seseorang yang pergi ke masjid, tempat tinggalnya itu sejauh perjalanan habis subuh sampai waktu duha. Itu akan kita dapatkan pada kita Sya'ban. Hadis ini sebagian ulama mendhaifkannya. Tapi ada satu pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya Sya'ban itu selalu duduk di pojok tengah. Selalu duduk di pojok tengah. Yang ketika Rasulullah SAW satu ketika tidak mendapatkan Sya'ban di pojok itu. Aina Sya'ban? Mana Sya'ban? Gitu. Para sahabatnya nggak ada yang tahu. Yang sampai kemudian Rasulullah SAW penasaran, disamperin dia tuh ke rumah Sya'ban. Dan jarak perjalanannya itu ba'da subuh hingga kemudian waktu duha. Kira-kira berapa jauh itu, Pak? Perjalanannya itu sangat jauh sekali gitu. Karenanya apa? Ini menunjukkan sekali lagi bagaimana pentingnya ketika kita menunggu waktu sholat. Ya. Karena apa? Kadang di antara kita sangat meremehkan hal ini. Gitu. Jadi ada istilah kalau sholat Jumat, kalau belum jam 12 belum sholat Jumat gitu. Maka kalau misalkan sholat Jumatnya jam 11.50 gitu, itu biasanya datangnya suka jam 12 tuh. Ya, ada anggapan di masyarakat kita seperti itu. Kalau belum jam 12 belum sholat Jumat gitu. Nah, jadi mindset seperti ini harus dihilangkan. Kembali kepada sunnah Nabi SAW bahwa menunggu datangnya sholat di awal sholat ini sangat memberikan fadilah yang sangat besar sekali bagi kita. Yang pertama adalah ketika Abdullah ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi SAW, ayu a'malu ahabba ilallah, wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Yang pertama, as-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktu. Summa ayat. Kemudian apalagi kata Abdullah bin Mas'ud? Kemudian Rasulullah menjawab, yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Summa ayat. Apalagi Rasulullah? Yang ketiga adalah
al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi kalau kita lihat bagaimana salat di awal waktu ini, posisinya Rasulullah menempatkan setelah berbakti kepada orang tua dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita mencoba kembali menelaah Al-Qur'an, coba nanti bisa dilihat, birrul walidain itu ditempatkan setelah iman. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadah kepada Allah, beriman pada Allah, ya, dan Rasul, baru kemudian berbakti kepada orang tua. Begitu juga dengan jihad. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Setelah iman juga. Tapi dalam hadis ini Rasulullah SAW menempatkan salat di awal waktu itu pertama, setelah birrul walidain dan jihad fi sabilillah. Sekali lagi, begitu utamanya salat di awal waktu. Kemudian yang kedua adalah salat di awal waktu ini akan menghindarkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang mulia, barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, ruku-rukunya, sujud-sujudnya, waktu-waktunya, hurrima 'alan nar, diharamkan atasnya neraka. Berarti orang yang bisa menjaga salat 5 waktu, termasuk ketika menjaga waktu salatnya itu dengan dia bisa hadir di awal waktu, maka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua fadilah ini mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk kita bisa hadir, ya, di awal waktu salat berjamaah kita, ya, terutama adalah salat wajib yang 5 waktu itu, gitu. Karena memang tadi kalau saya katakan ada beberapa orang mungkin salat dia mengambil jarak yang lebih jauh, ya. Dia bisa salat kemudian hadir di awal waktu sangat lebih utama, gitu kan. Padahal memang kalau dilihat-lihat atau kalau dihitung-hitung salat di Masjid Nurul Islam sama salat di Masjid At-Taqwa kira-kira keutamaannya sama enggak, Pak? Nurul Islam sama salat di Istiqlal sama enggak keutamaannya? Sama. Kecuali salat di Nurul Islam sama salat di Masjidil Haram, beda keutamaannya. Masjidil Haram 100.000 kali lipat pahalanya. Masjid Nabawi berapa, Pak? 1.000. Masjidil Aqsa 250 kali lipat, gitu. Salat di masjid yang ada di Depok Jaya ini sama utamanya. Hanya yang membedakan adalah langkah-langkah kita menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Naik motor sama enggak? Beda. Naik motor dapat pahala salat berjamaahnya, dapat. Salat di awal waktunya pahalanya dapat, tapi langkah-langkahnya dalam memberikan pahala, Allah memberikan pahala kepadanya beda dengan kita melangkahkan kaki menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di akhir ceramah ini mari kita sama-sama mengingatkan kepada diri kita, mari semenjak sekarang kita ubah mindset kita hadir di awal waktu, ya. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meraih keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Cintai masjid kita, cintai masjid yang ada di lingkungan kita. Kita rawat bersama, kita miliki bersama masjid ini, gitu. Jadi masjid ini bukan punya DKM, sama semuanya bukan punya DKM, tapi punya umat Islam. Kita jaga, kita makmurkan masjid ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua dan menjadikan puasa di Ramadan kali ini lebih bermakna, dan semoga semua amal-amal kita diberikan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya minta maaf. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.